Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras masyaallah. Kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Kalian lagi pada ngapain hari Senin? Kaisam libur, tapi Kaisam belum pergi nih cuy. Kira-kira Kaisam mau bahas apa ini? Bahas berita lokal. Kalian ya yang berkelahi di mongkok itu, yang nagih utang, terus ya yang dicengkeweng, terus yang dibetepin, buk buk buk. Masuk itu koran lokal. Ya kan, masuk ke dimsum, dimsum. Wis, Mbak, masuk koran. Wis, prestasi kamu bagus sekali. Mama tuh akaplak udah paling pinter nih, generasi 1 2 3 kayak Tisam saya udah apal. Itu sel prodeonya 12 bulan, dendanya 5.000 Hong Kong dollar. Kaisam, wis pinter, mantap, is the best ini mama ini. Coba generasi 1 2 3 sih nggak akan mungkin berkelahi ya nggak? Aduh. Tapi masih ada Kaisam jualan. Ya nggak apa-apa. Step by step nanti juga pada sadar semua ya kan. Kaisam ya nggak berhenti-berhentinya ngoceh. Dihujat, dicaci, dimaki, disayang wis nggak apa-apa Kaisam. Suka-suka kayak Tisam, Kaisam ngoceh di YouTube Kaisam sendiri ya kan? Iya. Oke cuy, jadi masuk di media sosial. Ini diterbitkan di tanggal 22, ya berarti kemarin. Ini diposting di media sosial lokal orang Hong Kong. Otomatis majikan kalian pun ini pasti jadi membernya informasi ini ya. Jadi majikan kalian tahu ini pasti nih mbaknya yang kemarin berkelahi, kira-kira majikannya apal nggak ya sama bentuk body itu mbaknya. Tuh majikan yang rambutnya itu kayak kucing Anggora itu, yang apa namanya, yang warna kuning-kuning pirang itu. Bule bule, ya kan, terus mbaknya itu lagi begini cengkeweng. Nah, di media sosial, di media lokal ini mengatakan bahwa diduga ini domestic helper. Udah nggak usah diduga-duga, ini emang domestic helper kok. Jadi dilihat dari pakaian dan bahasanya katanya kok. Jadi apa namanya, berita lokal nih ya, nonton ini, ngomong gitu, wes, "Utang ya utang," gitu. Terus, oh ini bahasanya bahasa Yana ini, oh ini domestic helper, ya kan. Akhirnya dimuatlah di koran. Katanya jur barbar kalian, ini menentang hukum Hong Kong, yang kemungkinan ini akan melawan hukum Hong Kong yang dendanya itu 5.000 Hong Kong dollar dan sel prodeo 12 bulan. Aduh, ayo kita bahas. Ini sudah dikomentari orang lokal Hong Kong sendiri. Harusnya sih kita sebagai pendatang, harusnya kita yang numpang di Hong Kong sih sebenarnya malu ya cuy ya. Tapi tidak dengan teman kita yang membutuhkan validasi. Sekali lagi, orang-orang yang melakukan aktivitas aktivitas apa namanya, fighting in public place. Dia ini adalah orang-orang yang membutuhkan pengakuan, belum dewasa dan masih suka caper di media sosial. Iya nggak sih? Coba lihat media sosialnya deh, pasti banyak update status. Itu adalah orang-orang yang masih butuh validasi atau masih membutuhkan pengakuan. Kita sih udah mama tua kaplak sih ya, media sosial tuh hanya scroll up, scroll down. Ada nggak sih yang kayak Kaisam yang cuma naik gitu, ke bawah lagi, tidur lagi, buka Facebook ke atas lagi, nge-share ke share aja ya kan? Kalau kalian sudah di tahap itu, fix kalian sudah dewasa ya cuy. Tapi kalau misalkan ada nih teman kita yang masih setiap hari tuh kayaknya tuh nggak afdol gitu, upload gitu kan. Lagi ngopi aja, kopi saya nikmat, serasa saya membayangkan ayang embeb gitu kan. Itu berarti orang-orang yang masih membutuhkan pengakuan orang lain. Pasti orang tuh pasti berpikir, "Ya kayak Sam ya jangan kelihatan menderita banget, ya kan? Saya baru beli emas, emasnya beli di Norpoint gitu, yang silver tapi warna emas gitu." Kayak Kaisam. Kaisam tahu nggak gelangnya berapa? $15. Made in Tabao. Karena Kaisam itu nggak suka beli emas yang harus grembel gitu kan, sampai sampai gede banget gitu emasnya, sampai 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 keberatan emas kayak, aduh aduh aduh. Ada nggak sih? Ya tapi ya boleh aja, itu kan bentuk, apa namanya, bangga diri ya, karena hasil yang sudah kita targetkan gitu, tercapai, banyak duit, tapi banyak duitnya dengan cara apa? Jualan, ya sama aja bohong. Pekerja migran banyak duit karena bisnisnya jualan juga di sini, kan melanggar hukum juga ya kan. Jadi apa yang dibanggakan gitu, ya suka-suka saya Kak Syam. Oh orang kalung-kalung saya gede-gede, mau kayak rantai, mau kayak apa. Ada nggak sih teman kalian yang kalungnya sampai gede banget gitu kan, sampai waduh, cuy, segala sesuatu yang berlebihan itu malah jadinya lucu kalian, ya kan. Kayak apa ya cuy, kayak penyanyi rapper ya kan, kalungnya, gelangnya, aduh sampai sampai jalan aja, aduh jemper ini saking banyaknya emas. Nggak apa-apa, buat kalian yang nggak punya emas banyak, yang penting apa? Kaya hati, wes, masya Allah ya.
Jadi kemarin itu mbak-mbak yang berkelahi di Mongkok itu sudah masuk ke berita lokal ya otomatis orang Hong Kong pun itu tahu kejadiannya ya. Ini sebagai cambuk ya diri ya kita ya sebagai pekerja migran, yo aja nemen-nemen cuy ya. Kita tuh boleh ya, apa namanya, mengungkapkan marah gitu ya. Kadang nih orang-orang yang bertengkar di luar ini karena deterjen, screenshot, "Eh kamu tahu nggak itu si A itu ngomongin kamu." Padahal sih mereka media sosialnya nggak berteman gitu gara-gara deterjen aja. "Coba-coba kamu screenshot." Ya kan di-screenshot cekrek, dikirim, panas, iya kan, karena apa? Karena kita yang mengizinkan hati kita untuk merasa terlukai. Padahal kan dia upload-nya di media sosialnya sendiri gitu. Ya biarin dia mau mau ngaca parah, mau ngomong A, B, C, D, biarin aja toh dia di media sosial. Kamu jangan GR ya. Nah kemarin itu bertengkar itu kan karena adu deterjen, deterjen screenshot ini kirim sini, ujung-ujungnya ditagih utang, ininya nggak terima, bakbuk-bakbuk, ujung-ujungnya siapa? Pekerja migran domestic helper Indonesia bertengkar di depan TOP Mongkok. Kita coy yang kena imbasnya, nggak jadi lagi nih gaji 6.300. Orang kualitas pekerja migrannya begini cuy, doyan tawuran. Aduh. Kakak-kakak yang cantik dari lahir ya, ini ada pesan dari teman-teman kita sebagai sesama pekerja migran, ya jangan kampungan kakak-kakak ya. Terus media lokal ini begini berbunyinya cuy, ini awalnya dia itu bertengkar 2 orang, terus dalam beberapa menit itu jadinya tawuran katanya. Itu, yang itu, apa namanya, siapa tuh, yang tomboy-tomboynya tuh, aduh. Terus juga di media sosial tuh ngomong kayak gini, terus beberapa laki-laki membantu, bukan laki-laki itu tomboy-tomboy, ya kan. Sama aja Mbak. Aduh. Jadi akhirnya dari kejadian ini pun jadinya perang konten ya. Ada lagi tuh ini, salah paham, nggak ngelihat videonya, asal-usulnya kenapa, nyindirnya yang ini, ininya kesindir lagi, kesinggur. Jadi kan bukannya menyelesaikan masalah malah malah jadi huru-hara. Saya suka huru-hara Kak Isam. Panggil mama suka huru-hara. Jadi gimana nih komentar kalian dari kejadian yang diangkat di koran lokal? Kalau menurut Kak Isam sih cambuk diri ya. Aduh, Bapak Konjen. Ini pekerja migran doyan tawuran di Mongkok gitu Pak Konjen. Coba sweeping ke situ coba. Ya, kalau Bapak Konjen sama Bapak KJRI nganggur gitu, coba sweeping di daerah Mongkok itu. Coba Bapak Konjen, datang Bapak Konjen. Lucu teman-teman kita ini suka tawuran Bapak Konjen. Aduh, nanti dipecat sama majikan ya, nggak mau pulang ke Indonesia jadinya overstay. Udah overstay Hamidun ngajuin paperan. Mau jadi apa hidup? Ya kan? Coba kita belajar untuk menjadi pekerja migran yang resmi, berhasil, biasa aja gitu ya. Iya, oke, coba nasehatin teman-teman. Ya, jadi ini fenomena yang ribut di TOP ini sudah diangkat di media lokal ya. Salut buat kalian. Mungkin buat kalian yang dimasukkan ke media lokal akan bahagia dan bangga gitu. Karena tujuan kamu itu kan apa namanya perang media sosial yang merasa bahwa kamu itu paling kuat, paling hebat gitu kan. Paling kamu yang menjadi apa namanya orang yang berkelahinya di situ akan berpikir, "Haha, saya masuk koran," dengan bangganya ya kan. Coba lihat betapa dampaknya untuk pekerja migran di luar sana yang berusaha memperbaiki diri di depan mata majikannya, itu dirusak kepercayaannya hanya karena kalian. Ya, coba punya empati sedikit dengan teman-teman kita yang mungkin majikannya homofon. Melihat berita ini pasti akan lebih mendiskriminasi lagi, lebih memprotektif lagi ke pekerja migran. Ingat, kalau kamu diberuntukkan bekerja di sini, coba memiliki empati setidaknya untuk teman-teman kita yang masih baru beradaptasi dengan majikan, hanya karena berita ini menjadikan sudut pandang majikan itu buruk terhadap teman-teman kita yang baru. Pemecatan dini ya, masih potongan agensi karena sudah melihat seperti ini. Dia pecat Cece-nya dengan secara tidak langsung mendiskriminasi ya cuy. Karena kejadian ini wah, Cece kayak gitu. Oh, tingkah laku pekerja migran saya juga mungkin di luar kayak gitu. Menjadikan ketidaksukaan majikan dan dipecat. Coba pikirkan dari sejauh itu. Ya, kita tuh bukan hanya untuk petantang-petenteng cuy di sini, tapi kita juga sebagai pekerja migran sama-sama mensupport teman kita yang masih berjuang di rumah majikan. Dengan cara apa? Yang baik-baik aja gitu, nggak usah tawuran. Angel ini mama tua kaplak ini ya. Coba renungkan dalam diri yang kalian yang berkelahi di luar sana ya, artis yang sok keren, yang sok kakak idola. Tingkah laku kalian gak lebih mencerminkan kampungan. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu aja sharing Kaisam yang bisa Kaisam bagi di hari ini. Cambuk diri, jangan
berkelahi di depan umum ya cuy ya. Pilihlah menghindar, sikap menghindar bukan berarti kita kalah. Kita berusaha kayak tarik tambang. Yang mundur itu pemenangnya. Bye-bye.